Sama halnya dengan lagu. Ponsel juga manusia. Oke. Ponsel juga bisa mati. Ponsel juga akan sakit. Lalu, apa sih penyebab kerusakan ponsel? Oke, kita bahas ini. Berbeda dengan alat elektronika lainnya, ponsel merupakan uh, alat elektronika yang serba digital dengan komponen yang sangat kecil dan sangat kompleks. Tentunya ponsel akan sangat rentan sekali terhadap kerusakan. Terutama ponsel adalah alat komunikasi digital yang mobile. Ponsel selalu dibawa-bawa oleh pemiliknya, sehingga disadari atau tidak disadari, ponsel tersebut bisa saja akan rusak. Ya enggak? Ya dong. Jangankan ponsel terkena benturan atau terkena air, biasanya ponsel selalu disimpan di mana aja lah. Yang penting gue nyaman. Mau disimpan di kantong baju kayak, kantong celana kayak, mau disimpan di WC kayak, mau disimpan di mana, yang penting nyaman. Justru inilah permasalahannya. Seringkali ponsel disimpan di dalam saku celana, misalkan. Ini salah satu contoh. Disimpan di saku baju, misalkan. Keringat, uap keringat, baunya minta ampun. Uap keringatnya itu, yang baunya itu mungkin akan sangat mudah masuk ke dalam ponsel, masuk ke dalam mesin ponsel. Bagaimana mesin ponsel kan casingnya ataupun di sana ada terdapat celah lah yang bisa masuk. Nah, hal ini bisa mengakibatkan ponsel menjadi korosi, menjadi karat. Apalagi keringat, asam. Sangat-sangat berpotensi untuk mengakibatkan korosi. Ini contoh saja. Oke. Dan juga ponsel itu akan sulit lah kita untuk menghindari dari debu. Ponsel akan terganggu kinerjanya bila di dalam mesin ponsel terdapat kotoran yang memungkinkan kotoran tersebut akan mengganggu koneksi antar komponen eksternal dan internal, sehingga ponsel tidak dapat berfungsi dengan baik. Faktor lingkungan dan cuaca saat itu pun sangat berpengaruh, seperti kelembaban udara yang tinggi seringkali menjadi penyebab dari kerusakan ponsel, sehingga mengakibatkan konsleting di dalam atau short di dalam rangkaian elektronikanya. Mesin ponsel pun sangat peka sekali terhadap korosi, sehingga sangat memungkinkan komponen atau IC di dalam mesin ponsel itu menjadi rusak. 70% dari sistem kerja ponsel menggunakan sistem komputerisasi. Nah, software merupakan perangkat lunak yang akan menentukan kinerja ponsel layaknya sebuah komputer. Memang komputer. Hingga saat ini kecanggihan ponsel terus berkembang, bahkan kecanggihan tersebut tidak seimbang dengan keahlian dalam penggunaannya. Seringkali pengguna ponsel itu mengutak-ngatik fitur-fitur ponsel tanpa memahaminya, sehingga program ponsel itu menjadi kacau bahkan rusak. Penggunaan ponsel yang terlalu berlebihan dalam memainkan video game atau aplikasi program akan menyebabkan beban yang sangat berat bagi prosesor ponsel, sehingga tidak jarang ponsel rusak secara tiba-tiba. Ironisnya, 60% kerusakan saat ini disebabkan karena perangkat lunaknya lah yang bermasalah. Bahkan tidak sedikit ponsel menjadi mati total atau tidak dapat booting lah. Di saat dihidupkan itu tidak dapat nyala gitu. Oke. Teknisi yang handal sebaiknya dapat menguasai teknik perbaikan secara hardware maupun software. Dan hal ini akan sangat penting sekali untuk dikuasai dengan matang.
Tentunya dengan buku dan CD tutorial ini, Anda akan saya bantu logika berpikirnya agar dapat menentukan langkah-langkah perbaikannya dan menganalisa sampai menindaklanjuti perbaikannya menjadi lebih terarah dan sistematis. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai penyebab kerusakan dan metode perbaikannya. Dengan sekian banyak sebab dan akibat kerusakan ponsel, langkah dan prosedur perbaikannya akan sangat berbeda tergantung dari penyebab kerusakannya. Secara umum, kerusakan ponsel dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu benturan, kedua korosi dan kotoran, yang ketiga salah pengoperasian pengguna. Benturan. Kerusakan yang bisa terjadi itu kerusakan terjadi pada mechanical part dan electromechanical part yang bermasalah. Yang kedua, komponen tidak terhubung dengan baik. Yang ketiga, mungkin saja PWB-nya yang bengkok. Ponsel terdiri dari berbagai macam komponen yang saling mendukung satu sama lainnya. Salah satunya komponen elektronik dan komponen mekanik. Dengan benturan keras pada ponsel biasanya akan mengakibatkan kerusakan pada komponen mekanik dan akan terlihat kerusakannya. Sering juga suatu kerusakan tidak terlihat secara fisik dan tidak terlihat kerusakannya yang berarti. Kerusakan ini biasanya terjadi pada komponen elektronikanya, justru seperti IC, kapasitor yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Akan tetapi perlu Anda pahami, bukan berarti kerusakan tersebut karena komponen elektronika yang telah rusak akibat benturan, melainkan komponen elektronik tersebut tidak berfungsi karena tidak terhubung dengan baik kepada PWB. Komponen elektronik pada mesin ponsel ukurannya sangat kecil sekali, sehingga sulit untuk melihat kerusakannya dengan mata telanjang. Mata kita mau telanjang mau pakai baju sama aja nggak bakal kelihatan. Karena itu elektronis. Oke. Bila PWB atau papan mesin bengkok walaupun sedikit saja, ya sulit untuk diperbaiki. Sebaiknya Anda janganlah untuk melanjutkan perbaikannya. Sebab kerusakan ini memang membuat terlalu banyak jalur yang putus dan tidak mungkin dapat disambung kembali. Perlu Anda ingat, ponsel yang rusak akibat benturan 100% komponen elektronikanya itu masih bagus, terutama pada IC-nya. IC-nya, EMIF, SMPS-nya, semuanya masih bagus. Jadi rusaknya itu hanya rusak pada PCB-nya saja. Ya, kalau Anda punya otak bisnis, lebih baik daripada handphone itu diservis. Lebih baik handphone hancur itu ke konsumennya, Bu, ini handphone udah nggak bisa dikembali, nggak bisa diperbaiki. Jadi ini handphone udah saya beli aja, berapa yang harus saya bayar? Daripada handphonenya nggak benar, daripada handphonenya hancur, udah kita bayar. Komponennya dapat kita kanibalkan. Oke, sip. Akibat kerusakan yang kedua apa? Korosi. Bila handphone korosi, ini yang terjadi yaitu konsleting pada rangkaian elektronik. Yang kedua, interface pad tidak dapat terhubung dengan baik terhadap komponen ponsel. Seperti yang telah disinggung di pembahasan tadi, bahwa ponsel merupakan alat elektronika yang sangat peka terhadap korosi dan kotoran. Sedikit saja terdapat korosi, anggap saja hanya karat ringan, itu akan menyebabkan ponsel tidak dapat berfungsi dengan baik. Apalagi ponsel tersebut masuk air, kecemplung, celum, bisa fatal akibatnya. Perlu Anda pahami, kadar air itu akan menjadi penyebab utama dari terjadinya korosi dan karat. Tapi sebetulnya bila ponsel yang terkena air, segera kita tangani. Tentunya kerusakannya tidak akan fatal.
dan tidak akan mengakibatkan komponen atau pada mesin ponsel menjadi rusak. Tapi hal pertama yang sebaiknya adalah baterai buru-buru lepaskan dari ponsel. Saya jamin, Anda punya handphone saat ini, cabut baterainya. Setelah cabut baterainya, handphone Anda coba masukkan ke dalam air. Handphone nggak apa-apa. Setelah masuk air, handphone buru-buru kita bersihkan. Oke. Karena disinilah persoalannya. Baterai lah yang mengakibatkan hubung singkat kepada mesin ponsel. Yang ketiga metodenya yaitu pada permasalahan salah pengoperasian atau salah penggunaan. Kerusakan yang biasa terjadi yaitu salah pengaturan pada ponsel, operating system yang bermasalah, security code yang terganggu, user area dan content path yang terlalu penuh misalkan. Ponsel pada saat ini bisa dikategorikan sebagai komputer. Seperti yang Anda ketahui, komputer itu dapat mempermudah tugas-tugas manusia. Canggih kan? Akan tetapi tidak sedikit pengguna ponsel salah dalam penggunaan pengoperasiannya, gaptek layau. Dan penggunaannya karena ketidaktahuan pada penguasaan teknologi ponsel yang berkembang terlalu pesat. Komputer maupun manusia itu sama-sama mempunyai otak untuk memproses perintah dan menyimpan suatu data informasi. Jangankan komputer, manusia jika terlalu banyak pikiran akan mengakibatkan stres, seperti saya saat ini. Stres. Bahkan tidak sedikit menjadi orang menjadi gila, hilang ingatan. Apalagi dengan ponsel yang hanya mempunyai prosesor dan media penyimpanan data yang sangat terbatas. Salah satu software pada ponsel adalah operating system. Tanpa operating system yang sempurna bisa mengakibatkan kerusakan yang fatal. Bahkan ponsel bisa saja menjadi mati. Sama halnya juga dengan manusia. Walaupun raganya ada, matanya ada, kepalanya ada, kakinya ada, perutnya ada, tapi bila akal pikirnya terganggu, apa bisa manusia hidup normal? Nu gelo eta mah. Ya Kang. Sip. Nggak ada kepalanya nggak mungkin hidup, ya mati. Sama juga handphone. Handphone tanpa baterai hidup nggak? Ya nggak. Handphone tanpa prosesor mungkin hidup, mati. Yang dimaksud di sini adalah bila handphone misalkan tanpa firmware, tanpa ada operating system, tetap saja handphone akan mati total atau akan bermasalah. Untuk permasalahan ringan, di sini ponsel pun dilengkapi dengan pengaturan yang dapat diubah-ubah. Akan tetapi, bila pengaturan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya, maka ponsel tidak dapat berfungsi dengan baik. Dan juga ponsel dilengkapi dengan security code yang memungkinkan dapat mengamankan ponsel dari tangan-tangan jahil. Misalkan, kita pasang security code-nya. Tetapi tidak jarang malah pengguna ponsel itu sendiri yang lupa kode pengamannya. Senjata makan Tuhan, bukan? Apakah ponsel itu langsung kita biarkan begitu saja? Tentu tidak. Di sini tugas teknisi, tugas kita untuk melayani customer. Cukup kita melakukan reset to factory default menggunakan komputer yang tentunya telah diprogram khusus untuk keperluan software ponsel. Hal ini akan saya bahas nanti pada CD software ponsel. Oke, jika ponsel bermasalah akibat software, Anda tidak perlu membongkar apalagi mengganti komponennya. Cukup diprogram ulang saja dan permasalahan akan selesai dengan mudah. Anda pun tidak perlu memperbaiki software yang tersimpan pada ponsel, melainkan Anda tinggal menghapus semua data yang ada dalam handphone lalu menuliskan kembali. Oke, langkah ini biasa disebut dengan flashing. Tentunya menggunakan firmware yang sesuai. Baiklah, kita kembali lagi. Jadi metode perbaikannya yaitu bila ponsel
bermasalah diakibatkan karena benturan, berarti Anda tinggal periksa komponen-komponen eksternalnya, periksa IC-nya. Misalkan tak khawatir IC-nya itu retak yang mengakibatkan tidak terhubung dengan baik, maka Anda cukup mencetak ulang IC-nya dengan melakukan reball, mencetak ulang BGA-nya. Atau bila PWB bengkok, ada sedikit, misalkan ada kebetulan memang ada 1-2 jalur yang putus, bisa kita jumper. Selanjutnya yang kedua yaitu permasalahan ponsel yang korosi. Metode perbaikannya yaitu yang korosi kita cukup mencuci handphonenya dengan bersih. Setelah dicuci baru kita kalau memang korosinya parah ya mau nggak mau kita harus cabut IC-nya, cetak ulang IC BGA-nya, kita pasang lagi. Yang terakhir yaitu kerusakan yang diakibatkan karena salah pengoperasian atau kerusakan software. Caranya ya jangan bongkar lah, Anda cukup melakukan flashing, perbaiki secara software. Baiklah, materi pada pengenalan kerusakan ponsel sudah selesai. Selanjutnya Anda dapat mengikuti pada sesi berikutnya.